dulu lah ya, kan belum pada kenal. Eee, ini nama lengkap saya Erlinda Cahya Kartika, teman-teman bisa manggil siapa aja, boleh Erlinda, boleh Linda, boleh terserah, bebas. Saya bergabung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu sejak tahun 2008. Jadi sekarang udah sekitar lebih dari 10 tahun saya bergabung dengan Kementerian Kehutanan, hampir 14 tahun. Kebetulan saat ini saya juga sedang ngambil PhD di Wageningen University di Belanda. Topiknya kebetulan juga tentang harimau Sumatera. Terus saya juga aktif di IUCN gitu ya, di Komisi Edukasi dan Komunikasi. Jadi biasanya lebih ke arah kayak penyadartahuan atau kampanye tentang pelestarian alam dan lingkungan. Baik, mungkin oke, sebelum kita mulai, ini baliknya gimana sih? Tunggu. Kita berdua aja Jadi ya ini karena ini jalur datang juga, kita berdua aja survei. Kalau misalkan teman-teman ngomongin masalah harimau di dunia itu sekarang ada mungkin kalau dari data IUCN itu harimau itu sekarang berkisar antara 3.200 sampai dengan 3.600. Itu di dunia. Bayangin. Jadi di dunia cuma ada 3.000-an harimau, dan itu kalau misalnya kita ngomongin harimau, kalau teman-teman lihat dari dari gambar yang ada di sini, itu harimau itu sekarang cuma 7% saja ada di dunia, di habitatnya yang sebelumnya yang warna kuning itu adalah dulu harimau tuh ada di semua daerah yang berwarna kuning itu. Nah sekarang harimau tuh cuma ada di spot-spot yang warna merah ini, yang warna coklat. Itu pun dari data terbaru tahun 2014, harimau itu udah mulai sekarang udah di beberapa tempat udah nggak ada lagi. Oke, kalau teman-teman lihat di sini, kita bandingin, ini kan tadi ngelihat di yang warna kuning itu sebelumnya di situ semua, kemudian ini data tahun 2009 kalau nggak salah, itu yang warna orange atau warna coklat itu ada keberadaan harimau. Kalau teman-teman lihat di data terbaru tahun 2014, di sini kalau teman-teman lihat itu ada yang warna merah, warna orange, warna hijau, sama hijau tua. Kalau di sini warna merah itu di 5 tahun terakhir antara 2009 sampai dengan 2014 itu udah nggak kedeteksi lagi. Udah nggak kedeteksi lagi, terus kemudian cuman hanya di beberapa tempat saja yang ada tanda-tanda harimau itu berkembang biak. Salah satunya di Indonesia. Kalau teman-teman lihat di sini hampir semuanya itu kayak udah arapahnya kayak udah kecil banget gitu ngomongin masalah harimau. Kalau di Indonesia masih cukup bagus untuk daerah terutama Leuser dan Kerinci Seblat, yang warna hijau tua itu yang di Pulau Sumatera, Kerinci Seblat, kemudian yang di bawah itu ada Kerinci Seblat yang dan Bukit Barisan Selatan, yang di atas itu ada Taman Nasional Gunung Leuser, itu masih dideteksi ada tiger yang breeding. Ini ada negara di sebelahnya, ada tulisan negara-negara yang masih ada harimaunya. Kalau teman-teman lihat di sini ada, saya kasih tanda tanya Kambodia sama Vietnam karena dari survei terakhir tahun 2009 sampai dengan 2014 di daerah situ tuh udah tidak terdeteksi lagi. Gitu. Jadi kita mempertanyakan, kemudian Laos juga kemungkinan besar udah functionally extinct tetapi belum dinyatakan extinct gitu ya. Jadi keadaan populasi harimau ini dari hari ke hari itu semakin mengkhawatirkan. Sebenarnya ada berapa jenis sih harimau di dunia? Ada yang tahu nggak? Saya tadi mau buat kuis tapi nggak bisa, jadi nggak sempat. Jadi di dunia ini sebenarnya cuma ada satu jenis harimau, ya. Cuma ada satu jenis namanya
Panthera tigris. Kalau teman-teman tadi ngelihat misalkan di sini, oh ada negara-negara yang banyak harimaunya, itu hanya subspesies saja. Kalau ngomongin masalah spesies atau masalah jenisnya, harimau itu cuma ada satu, yaitu Panthera tigris. Nah, ini ada jenis-jenis harimau yang ada di dunia, dan sebagian besar itu sudah ada 3 yang sudah extinct. Kalau teman-teman lihat di sini, di Indonesia tuh ada 3 jenis. Nah, subklasifikasi subspesies ini berdasarkan riset tahun 2004 itu pakainya ada sekitar 13 subspesies. Kemudian namun pada tahun 2015 Andreas Whitling itu mengklasifikasikan atau membuat harimau itu menjadi 2 subspesies aja. Jadi 2 subspesies itu yang warna abu-abu ini dia kategorikan sebagai Panthera tigris, kemudian yang warna merah yang ada di Indonesia itu menjadi Panthera tigris sondaica. Tapi sampai sejauh ini masih kayak semacam hasil riset yang masih belum masih dibahas di tingkat IUCN gitu ya. Kemudian dari papernya Whitling ini, dari hasil risetnya Whitling ini dia kayak membuat taksonomi berdasarkan data-data yang dia ambil dari museum dan dari koleksi-koleksi yang ada di museum-museum yang masih punya misalkan harimau-harimau awetan dan lain sebagainya. Kemudian dia mencoba untuk membuat klasifikasi taksonominya. Kemudian dari 2 subspesies ini dia kategorikan menjadi 3 manajemen unit, yaitu di bagian utara atau Northern Tigers itu mencakup daerah India, kemudian Nepal, Bhutan, bukan India, daerah yang utara itu daerah Rusia dan Cina. Kemudian yang di daerah Southern Tiger itu termasuk India, kemudian Bangladesh, Malaysia yang di warna biru itu, terus kemudian Sunda Tiger itu wilayah Indonesia. Oke. Di Indonesia itu kita punya berapa subspesies sih sebenarnya? Kalau dari kategori yang 2004 itu kita punya sebenarnya 3 subspesies harimau, yaitu harimau Jawa, kemudian harimau Bali dan harimau Sumatera. Tapi harimau Jawa udah punah sejak tahun 40-an. Ya, kemudian harimau Bali kebalik. Harimau Bali sudah punah sejak tahun 40-an, kemudian harimau Jawa sudah punah sejak tahun 80-an. Dan sekarang harapan kita satu-satunya adalah harimau Sumatera. Dan berapa sih harimau Sumatera? Ya, populasinya saat ini kurang dari 700 ekor. Itu berdasarkan analisis population viability analysis tahun 2017 kemarin bersama teman-teman KLHK dan teman-teman NGO, itu kita mengestimasi maksimal harimau yang ada di Indonesia itu sekitar 700 ekor. Meskipun sekarang mungkin kita belum tahu lagi apakah itu bertambah atau berkurang karena belum ada analisis yang lebih akurat, lebih aktual. Oke, tadi ngomongin masalah harimau kan cuma 1 spesies. Ini mungkin briefly aja gambaran gambaran singkat aja. Ini untuk anak-anak biologi kalau pengen tahu harimau itu karnivora, kemudian dia masuk ke family Viridae, marganya Panthera dan jenisnya adalah Panthera tigris. Subspesiesnya seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Nah, kita sekarang ngomongin ke harimau Sumatera ya, karena ini yang paling dekat sama kita. Ini kalau teman-teman lihat, ini adalah salah satu harimau yang ada di hutan kita. Foto ini kita dapat di Sumatera Barat sekitar tahun 2018 atau 2019 dari hasil kamera trap yang kita sebar di wilayah Sumatera Barat.
harimau Sumatera statusnya dilindungi di Indonesia dan dia masuk ke dalam critically endangered. Jadi ya kalau udah critically endangered berarti kita harus melakukan sebuah upaya yang nyata dan cepat untuk supaya spesies ini tidak akhirnya menjadi extinct in the wild. Kalau lihat dari sini kan ada setelah critically endangered berarti nanti akan extinct di alam. Jangan sampai harimau Sumatera ini menjadi sama nasibnya dengan harimau lain. Harimau lain yang kita punya, harimau Jawa dan harimau Bali yang sudah nggak ada. Nah, ngomongin masalah harimau Sumatera, sekarang kan masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis harimau yang ada di dunia. South China Tiger itu udah anggap aja udah nggak ada gitu ya. Kita sekarang tinggal punya 5 dan itu pun kondisinya udah sangat terancam semuanya. Kalau ngomongin masalah harimau Sumatera itu harimau yang paling kecil di antara harimau-harimau yang lain. Dia beratnya cuma antara 100 sampai dengan 140 untuk jantan dan 75 sampai dengan 110 untuk betina. Sementara subspesies lain kayak misalkan Bengal Tiger atau Amur Tiger itu bisa sampai 220 kg. Jadi teman-teman bisa bayangin harimau yang ada di Sumatera itu kayak setengahnya dari harimau yang ada di kayak di Bengal atau di Rusia. Tapi kalau teman-teman ngelihat di zoo atau di kebun binatang itu biasanya memang dia meskipun dia harimau Sumatera dia sedikit lebih besar dibandingkan harimau yang ada di alam. Karena apa? Karena dia sudah tiap hari udah pasti makan kan, dibanding kalau di alam kan harimau bisa saja dia kayak tidak makan, dia bisa saja dia nggak dapat hasil tangkapan sehingga dia harus istilahnya berpuasa gitu ya. Dan harimau yang ada di alam itu kan mengembara, jadi dia lebih banyak physical exercise yang membuat dia juga mungkin lebih kecil dibandingkan dengan yang ada di zoo, yang ada di kebun binatang. Oke, harimau Sumatera juga memiliki warna paling gelap dibandingkan dengan harimau spesies yang lainnya. Dia juga punya bulu yang pendek, lebih pendek dibandingkan yang lainnya. Karena apa? Kemungkinan besar karena kita di area tropis yang keberadaan kayak bulu itu juga mungkin mempengaruhi rambut, mempengaruhi panas segala macam, itu mempengaruhi pertumbuhan rambut harimau. Kemudian kalau ngomongin masalah pola reproduksi, harimau ini biasanya kalau umur 5 tahun untuk jantan itu udah bisa mulai bereproduksi, 3 tahun untuk betina. Kemudian biasanya dia punya anak 2 sampai 4. Ya rata-rata 3. Biasanya yang survive sampai dewasa itu paling 1 atau 2. Itu pun kalau yang benar-benar berhasil itu mungkin ya 1 atau 2 mungkin sudah cukup bagus gitu ya. Dia punya masa kehamilan 105 hari kurang lebih atau 3 sampai 3,5 bulan. Harimau menyusui selama 8 bulan. Kalau harimau ini masih disusuin sama induknya, jadi harimau itu akan bareng sama induknya sampai dia disapih sama induknya. Jadi kalau sampai dengan 1 tahun dia akan bareng-bareng terus sama induknya. Bahkan dia mungkin baru-baru mulai belajar untuk berburu itu umur 1 tahun. Itu baru mulai berburu. Setelah itu dia baru bisa pisah sama induknya. Dan kalau misalkan induk harimau sedang punya anak, itu biasanya sama seperti manusia, sama seperti hewan-hewan yang lainnya. Dalam animal kingdom itu, kalau teman-teman ngomongin masalah betina yang punya anak, itu pasti
galak. Kayak misalnya ibu teman-teman aja, kalau misalkan teman-teman dimarahin atau digangguin sama teman-temannya yang lain, pasti ibunya akan marah. Jadi pada masa itu sebenarnya kritikal ketika mereka misalkan ada di sekitar pemukiman, kemudian ada orang yang ngambilin anaknya atau macam-macam, ngambilin anaknya atau ngeganggu anaknya, itu ibunya bisa marah. Usia rata-rata di alam kalau harimau Sumatera itu sekitar 15 tahun, tapi kalau misalkan di zoo atau di kebun binatang itu bisa lebih panjang, bisa sampai 20 tahun untuk harimau Sumatera. Jadi kenapa di alam lebih pendek? Tentu karena balik lagi kayak tadi di zoo semuanya bisa dikontrol, mulai dari kalau dia sakit segala macam itu bisa, mungkin masih bisa kayak diperpanjang. Tapi kalau di alam begitu dia udah tua, dia akan berebut teritori dengan harimau yang lainnya. Kalau dia udah nggak sanggup, ya berarti dia harus meninggalkan teritori itu. Sehingga dia bisa mati ketika dia mencari teritori baru, atau dia berkelahi dengan harimau baru untuk memperebutkan teritori, kemudian dia mati di alam. Ya, ini tadi aku bilang anak harimau mulai ikut induknya berburu setelah berumur 2 bulan. Dia ikut 2 bulan, tetapi dia cuma ngeliatin aja. Jadi ngeliatin induknya berburu, kemudian diajarin gimana caranya berburu. Ya runtang-runtung gitu kalau orang Jawanya bilang tuh, kayak bareng-bareng terus gitu antara induknya dan anaknya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan ada baca berita atau dengar berita bahwa wah ada konflik dan konfliknya ada yang kecil dan ada yang besar, ya itu biasanya masa-masa ketika harimau ini sedang mengasuh anaknya. Dan masa itu adalah sebenarnya ketika harimau sedang mengasuh anaknya, dia karena kebutuhan pakannya itu menjadi cukup tinggi, seekor induk harimau, dia akan cenderung mencari prey yang gampang untuk didapetin. Jadi kalau misalkan di hutan susah, kemudian di pinggir-pinggir hutan ternyata ada orang yang gembalain ternak, nggak dikandangin, nggak kandangin nggak diambil pas waktu malam, ya itu adalah kesempatan yang sangat emas buat induk harimau untuk mengambil ternak itu. Makanya untuk mengurangi konflik dengan harimau, kita manusia yang bisa berpikir dengan baik itu harus mengkandangkan ternak kita. Kemudian harimau itu disebut sebagai hewan penjelajah dan punya teritori. Dia beda dengan singa. Jadi kalau singa itu kan hewannya bergerombol nih, betina, jantan, mereka bagi-bagi tugas siapa yang bertugas untuk nanti berburu, siapa yang bertugas untuk menjaga teritori. Kalau harimau enggak, terutama harimau jantan dia akan punya teritori sendiri. Jadi satu harimau jantan itu nggak bisa overlap dengan harimau jantan yang lainnya. Jadi kalau misalkan udah ada residen, namanya harimau residen di situ, harimau lain akan tahu. Mereka punya cara sendiri untuk berkomunikasi antar harimau. Nanti aku akan jelasin di bawah ada cara komunikasi antara satu harimau dengan yang lain. Selain bersifat teritori, harimau jantan ini bisa, kalau tadi aku bilang bahwa harimau jantan itu teritori punya satu wilayah khusus, tapi dia bisa tuh beroverlay dengan harimau betina. 2-3 betina itu bisa, tetapi nggak bisa jantan dengan jantan itu beroverlay. Kemudian teritorinya bervariasi 30 sampai dengan 250 km, itu tergantung dengan apa? Tergantung dengan ketersediaan pangan, ketersediaan mangsa yang ada di teritorinya. Semakin sedikit mangsa yang ada, teritorinya akan semakin besar. Semakin banyak mangsa yang tersedia, teritorinya akan semakin kecil. Dan ini bisa jadi sebagai bahan, kalau kita bilang ini bisa jadi sebagai bahan manajemen kita terhadap harimau. Kalau kita mau harimaunya nggak punya teritori besar, nggak harus sampai keluar-keluar nyari
mangsa sampai jauh atau jalan sampai jauh, ya kita harus tingkatkan jumlah prey yang ada. Prey atau jumlah prey itu satwa mangsa harimau yang ada di hutan. Kemudian tadi udah saya sebutin, jantan mengembara mencari ruang kosong untuk teritorinya sampai dia ketemu. Kalau nggak ketemu ya dia akan jalan terus. Dan di sini adalah masa-masa ketika jantan muda ini mungkin bertarung atau berkelahi dengan jantan tua. Kalau dia Banyak berarti tadi ya 3 ya? Tapi kan di film KKN ngetesnya kaget aku. Iya, aku Kalau misalkan ngelihat bahwa ada jantan tua yang ada di residensi itu ternyata jantan tua, dia ajakin berantem tuh. Dia ajakin berantem, bahkan dia nggak perlu dia bisa mengukur mana yang harus direbut, mana yang enggak. Jadi kalau udah berantem terus nanti misalkan dia menang, berarti dia yang mempunyai wilayah teritori. Kemudian betina remaja mencari daerah teritori berdekatan dengan teritori induk betinanya. Nah, kalau betina nggak akan jauh-jauh dari induk betinanya. Ini kayak gambaran aja. Gambaran ini dari bukunya Ulas Karan kalau nggak salah. Ini cuma gambaran aja contoh teritori. Kalau yang warna abu-abu, yang abu-abu tebel itu teman-teman lihat itu male territory, teritorinya jantan. Kemudian dia bisa beroverlay dengan beberapa betina. Female yang di sekitarnya itu female, dan betina dengan betina dia bisa overlay juga. Jadi nggak begitu masalah ketika misalkan betina beroverlay dengan betina atau betina beroverlay dengan jantan. Jadi kalau misalkan kita melakukan translokasi, kadang-kadang mentranslokasi harimau betina itu jauh lebih mudah dibandingkan mentranslokasi harimau jantan. Pola sosialnya harimau, dia hidupnya soliter tapi nggak sendirian. Soliter tapi nggak sendirian. Artinya apa? Soliter dia memang punya teritori tetapi dia masih berkomunikasi dengan harimau-harimau yang lainnya. Ya ini aku bilang berkomunikasi dengan intensif dan efektif. Cara komunikasinya gimana? Oh, sebelum itu kita ngomongin pola makan dulu. Makannya dia sekitar butuh 4-6 kg per hari. Kalau dia lagi ngasuh anak itu bisa sampai 9 kg. Karena kebutuhan anaknya kan dicukupin sama induknya. Kemudian dia akan berburu 4-6 hari sekali. Biasanya kalau dia punya udah dapat hewan buruan, nanti dia bisa makan untuk beberapa hari hewan buruannya. Harimau lebih memilih mangsa yang berukuran besar, seperti rusa sambar, babi hutan, kijang. Tapi dia nggak masalah, dia bisa makan hewan-hewan yang kecil juga. Dia termasuk hewan yang mengintai dan memburu. Harimau adalah salah satu hewan yang sangat efektif dalam mengintai dan berburu mangsanya. Jadi dia ketika dia sudah mengintai, kemungkinan besar dia dapat mangsa itu sangat besar. Ini seperti tadi yang saya bilang fleksibel, harimau itu bisa memangsa mulai dari ayam sampai dia bisa menerkam manusia. Jadi mulai yang sangat kecil, dia juga bisa mangsa anjing atau hewan-hewan yang sebesar itu. Dia bisa memakan kambing atau hewan-hewan yang sebesar itu. Bahkan dia bisa menerkam water buffalo, kerbau. Dia bisa, kalau dari data konflik kita, ada beberapa kali harimau itu bahkan bisa menerkam kerbau yang sebesar itu, dan itu bisa dia taklukkan gitu ya, bisa dia bunuh. Kalau di India bahkan dia bisa makan gaur namanya. Itu juga cukup besar. Itu kerbau India itu cukup besar sekali. Di Sumatera juga ada beberapa kali kasus, lumayan banyak kasus penerkaman manusia
oleh harimau. Seringnya kasus ini terjadi ketika manusia mengakses habitatnya harimau. Bisa sedang di hutan atau dia di batas hutan, dan seringnya lagi biasanya yang bersangkutan sedang melakukan aktivitas yang menyerupai satwa mangsanya. Contohnya yang banyak kejadian adalah orang-orang yang sedang ngambil karet. Itu kalau pas lagi ngambil karet itu kan banyaknya mereka sedang membungkuk atau duduk, dan seringnya pagi hari ketika harimau ini sedang berada di sekitar perbatasan untuk mencari mangsanya. Kemudian gigi taringnya yang panjang kayak pisau itu bisa membunuh mangsanya dengan sangat cepat. Ini kalau ngomongin masalah indera sensori, harimau itu penglihatannya sangat tajam, tapi dia monokrom. Dia nggak bisa membedakan warna. Kemudian dia punya namanya binocular vision, itu dia bisa perkirain nih, kalau mangsanya jaraknya segini, berapa kecepatan dia untuk berlari supaya dia bisa dapat mangsanya. Makanya tadi dibilang harimau adalah salah satu hewan yang punya yang sangat efektif dalam menginikan mangsanya. Kemudian dia punya indera pendengaran yang tajam juga, indera peraba yang penting bagi harimau. Dan tapi dia daya penciumannya nggak seperti anjing nih, nggak seperti beruang yang punya daya penciuman yang sangat bagus gitu ya. Harimau lebih dia untuk daya penciuman tidak begitu penting bagi harimau. Nah, ini tadi ngomongin pola komunikasi. Biasanya kan kalau ada dengar-dengar suara, ada harimau mengaum segala macam. Kalau ngaumnya itu sampai kencang, kadang-kadang saya pernah ada dengar harimau mengaum cukup keras di hutan. Kalau udah sampai 5 km itu bisa kedengar, itu biasanya dia sedang memanggil lawan jenisnya. Either yang perempuan, yang betina itu sedang masa matang reproduksi, kemudian dia mengundang si jantan, atau si jantannya yang ingin nyari betina gitu. Itu aumannya kencang. Tapi kalau misalkan aumannya pelan, itu biasanya untuk manggil anak-anaknya aja. Dan harimau kalau bertemu langsung, kalau teman-teman coba deh perhatiin, harimau itu sifatnya nggak jauh berbeda dengan kucing rumahan. Sama persis, cuman ini gede aja. Jadi kalau kucing rumahan kan kalau ketemu satu dengan yang lain, dia nggak mengeong kan. Dia cuman lihat-lihatan, atau dia cuman gerakin ekor yang kayak gitu. Nah, harimau sama persis tuh kayak gitu tuh. Dia kalau ketemu, misalkan ketemu berpapasan, ya udah dia lihat-lihatan dari bahasa tubuhnya, terus gerakin ekornya, terus mereka pergi. Nggak ngobrol, nggak gosip ya, nggak ada gosip ya. Nah, komunikasinya tadi aku bilang dia biasanya sama kayak kucing lagi. Kalau misalkan pas ngelewatin mana untuk menandai teritorinya, dia akan pipis di mana-mana tuh. Kalau teman-teman lagi di hutan, mungkin teman-teman bisa ngelihat, karena dia kan pipisnya kayak apa gitu ya. Di bawah-bawah daun gitu, dia suka ada warna-warna bercak-bercak hitam gitu. Itu bisa tanda keberadaan harimau. Kemudian dari pipis yang ditinggalin tadi, harimau satu dengan yang lain bisa mengidentifikasi nih, oh ini harimau yang mana. Kemudian harimau ini sedang masa reproduksi atau enggak. Nah, dia bisa tuh mengidentifikasi itu. Kemudian, nah ini contohnya nih, pas dia tandain teritorinya, sama kan kayak kucing biasa kan, kayak gini juga. Jadi dia akan tandain di pohon atau di daun-daun. Seringnya sih di pohon, tapi kalau biasanya di sekitar pohon kalau pas di hutan, ini contohnya di India ya, jadi kelihatan kayak savana gitu. Di Indonesia nggak ada nih habitat harimau yang kayak gini nih, nggak ada. Biasanya kalau di Indonesia, kalau teman-teman jalan di hutan, benar-benar di hutan, seringnya kan karena pohonnya
pohonnya sebelah-sebelahnya ada tanaman-tanaman liar, nah itu bisa dilihat dari tanaman-tanaman itu. Dari daunnya biasanya menghitam. Nah, sebenarnya ancamannya apa aja sih? Tadi dibilang di Indonesia cuma tinggal 700 nih, bayangin teman-teman luas Sumatera yang segitu gede, cuma ada 17 harimau. Ini ancaman populasi harimau saat ini tuh ada deforestasi dan alih guna lahan, ini ancaman yang sangat besar tentunya. Karena kan tadi aku bilang dia butuh daerah teritori yang cukup luas ya untuk tetap hidup, dan dia karena teritorial jadinya dia butuh tempat hidup yang luas. Sementara deforestasi dan alih guna lahan di Indonesia masih cukup besar. Kemudian selain deforestasi ada juga perburuan liar. Perburuan liar ini sekarang maraknya tidak hanya secara offline, jual belinya sudah banyak sekali, teman-teman bisa temuin kayak di Facebook atau di platform-platform sosial media yang lain. Dan di sini mungkin nanti juga teman-teman bisa berperan aktif membantu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membasmi perburuan liar ini dengan cara, ya salah satunya caranya adalah dengan melaporkan. Kalau misalnya ketemu, ada tahu, laporin. Bahkan sekarang Kementerian LHK juga udah banyak di masing-masing provinsi, mereka ada BKSDA, akses untuk melaporkan juga udah sangat mudah. Bisa ke media sosialnya atau ada ke call center-nya, segala macam itu udah gampang. Selain perburuan liar, ada juga konflik dengan manusia. Nanti aku jelasin lebih detail tentang konflik. Dan selain itu ada juga penyakit yang tertransfer baik dari hewan lain yang ada di hutan ataupun hewan domestik yang mentransferkan disease-nya, penyakitnya dari hewan domestik ke harimau Sumatera. Ini salah satu contoh perhitungan deforestasi dan alih guna lahan di Sumatera. Kalau teman-teman lihat di sini sebelah ini percent of change, jumlah apa sih bahasa Indonesia? Perubahan lahan dari ini ada, aku kategorikan 3, hutan, palm oil, agriculture, mix agriculture. Mix agriculture bisa macam-macam, jadi karet, jadi kayu manis atau hutan-hutan monokultur gitu ya. Ini kalau dilihat forestnya semuanya ke bawah minus, ya kan? Ini ada daerah Aceh, Bengkulu, Jambi, Lampung, Riau, itu sesuai warnanya itu ada legendnya di atas. Kemudian palm oil-nya semuanya naik, ya, semuanya naik. Terutama North Sumatera sangat tinggi sekali perubahannya. Ini data tahun 2016 kalau nggak salah saya analisisnya. Kemudian mix agriculture-nya juga sangat naiknya sangat tajam. Riau yang paling tajam. Ini kalau teman-teman lihat North Sumatera, selain dari hutannya, dikonversinya juga dari mix agriculture menjadi palm oil, ini bisa dilihat di situ. Selain itu, tadi ancamannya adalah konflik antara manusia dengan harimau. Kenapa konflik ini menjadi ancaman buat harimau? Karena banyak banget setelah konflik dengan manusia, tindakan balas dendamnya manusia terhadap harimau ini sangat masif gitu ya. Jadi kadang-kadang ketika harimau masuk ke dalam kampung tanpa babi bu, udah main diracun aja, main ditangkap aja, main dibunuh aja. Kadang-kadang ada yang tega gitu ya, tega sampai benar-benar harimaunya tuh benar-benar dianiaya gitu. Ada yang diracun juga. Ini kalau teman-teman lihat, ini data tahun 2017 ya itu. Kita analisis data konflik di seluruh Sumatera, ini persebarannya, ini based on documented data gitu ya. Jadi berdasarkan data yang terdokumentasi,
oleh kementerian, oleh NGO. Jumlahnya bisa jauh lebih besar dari ini. Jumlahnya bisa jauh lebih besar ini karena banyak banget juga konflik antara manusia dengan harimau yang tidak terdokumentasikan. Paling tinggi di Aceh, Jambi, Bengkulu itu cukup tinggi, kemudian Sumatera Barat. Rata-rata semuanya punya konflik. Kemudian selain itu perburuan yang banyak membunuh harimau itu sekarang adalah pakai jerat. Jeratnya nggak tanggung-tanggung, jerat pakai sling yang sangat besar atau jerat yang pakai lubang yang membuat harimau benar-benar nggak bisa keluar dari lubang itu sampai dia mati baru dikulitin. Itu banyak sekali. Bahkan sekarang ancaman perburuan ini nggak hanya cuma sekedar dari pemburu datang ke hutan segala macam. Jadi teman-teman kalau misalnya sekarang tahu ada konflik harimau atau ada kemunculan harimau, jangan sekali-sekali, please, jangan sekali-sekali men-share yang namanya lokasinya di mana. Nggak penting. Nggak ada manfaatnya. Yang mendapatkan manfaat justru poachers, justru para pemburu. Pemburu akan dengan mudah mengidentifikasi, oh lokasinya di sini, ayo datang ke sana. Kadang-kadang bahkan kalau misalkan info ada konflik tidak sampai ke pemerintah, tidak sampai ke BKSDA, pemburu bisa bernegosiasi dengan masyarakat yang ada di sekitar harimau untuk udah biar saya ambil aja harimaunya, nanti masyarakat dikasih sekian. Gitu. Jadi metodenya sekarang sudah sangat advance. Pemburu ini udah menjadi pintar. Makanya kita sebagai yang pecinta harimau, kita juga harus menjadi lebih pintar dari mereka. Yaitu tadi salah satunya kalau ada share informasi tentang konflik segala macam, nggak usah share masalah tempatnya. Kalau ada teman-teman dalam jaringan kalian yang men-share, kasih tahu. Nggak usah kasih tahu tempatnya gitu. Kalau mau membantu untuk awareness, itu bukan men-share konflik, tetapi kasih tahu ke teman-teman yang lain bahwa oh harimau itu penting untuk alam, penting, kenapa penting segala macam. Itu mungkin akan lebih bermanfaat dibandingkan men-share berita-berita tentang konflik atau ya tentang konflik antara harimau dengan manusia. Lebih bermanfaat juga ketika teman-teman kayak misalnya contoh kasus yang baru, ada wakil bupati, mantan wakil bupati di salah satu kabupaten di Aceh tertangkap karena membawa kulit harimau dan dia cuman dikenakan wajib lapor. Nah, yang bisa teman-teman lakukan, viralkan itu supaya aparat penegak hukum juga tahu bahwa kita peduli nih, orang-orang kayak gini harus dikasih hukuman yang sangat besar. Gitu. Kalau perlu teman-teman bikin petisi. Itu kontribusi yang paling minimal, teman-teman bisa kayak semacam ngelit bikin petisi supaya aparat hukum mau menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada orang yang berburu harimau. Kemudian salah satu ancaman yang lain itu ada penyakit yang sekarang sudah kayak semacam teridentifikasi, ada yang namanya canine distemper virus. Itu biasanya sebenarnya ada di anjing, tapi di beberapa negara kayak di India, kemudian di Rusia itu sudah teridentifikasi bahwa CDV atau canine distemper virus ini menyebabkan harimau terbunuh gitu ya, harimau mati karena CDV ini di alam gitu. Dan di Indonesia banyak sekali anjing-anjing yang punya CDV ini yang berada di sekitar kawasan tuh banyak sekali anjing-anjing yang kena CDV dan tidak mendapatkan vaksin. Gitu. Kemudian selain CDV ada juga rabies yang tertransfer sama. CDV rabies itu hostnya sebenarnya anjing domestik, tapi bisa tertransfer ke harimau karena ada perburuan yang menggunakan anjing atau masyarakat yang menggunakan anjing untuk mengakses habitat harimau. Kalau ke hutan kan banyak masyarakat pakai
pakai bawa anjing untuk menjaga atau untuk menunjukin sesuatu. Selain itu ada juga CPV, canine parvovirus. Yang CPV kalau di harimau kayaknya belum ada risetnya yang detail, tapi kayak di karnivor lain misalkan apa namanya jaguar itu udah terdeteksi ada CPV yang bisa menginfeksi hewan liar itu. Nah, kita udah ngomongin nih kayak tadi kita udah ngomongin kayak desperate-nya lah ya, harimaunya menurun, ancamannya apa, kemudian harimaunya populasinya turun terus gitu. Apa sih sebenarnya yang kita lakuin gitu ya untuk supaya harimau ini masih ya setidaknya bertahan sedikit lebih lama sehingga nanti kita nggak merasa berdosa banget nih sama anak cucu kita untuk bilang bahwa kita pernah punya harimau. Kayak sekarang kan kalau kita ngomongin sebenarnya kita udah malu nih karena kita nggak bisa ngelihat harimau Jawa dan harimau Bali lagi kan. Saya kemarin sempat ngelihat cuman di Natural History Museum dan itu pun di Indonesia kayaknya cuman ada harimau Jawa, harimau Bali udah nggak punya. Saya sempat ada ngelihat sekali gitu ya, ada harimau Bali gitu. Dan itu udah kayak sedih aja ngelihatnya. Nah, upaya konservasi harimau itu dia terbagi dua sebenarnya. Dari segi globalnya, di globalnya itu kayak negara-negara yang punya harimau disebutnya Tiger Range Country itu mereka punya kesepakatan berkomitmen untuk menggandakan angka harimau hingga tahun 2022 harusnya tahun ini ya. Cuman hasil analisisnya belum keluar dan programnya disebut Tiger X2 itu kayak 2 kali populasinya 2 kali lipat. Kalau di Indonesia sendiri kita punya namanya strategi konservasi harimau Sumatera. Dulu tahun 2007 sampai 2017, kemudian kita perbarui ke 2018 sampai dengan 2028. Ini fokusnya tetap mengurangi ancaman terhadap harimau, kemudian bagaimana caranya supaya populasi harimau juga meningkat. Untuk BKSDA Sumatera Barat sendiri, apa saja sih yang sudah kita lakuin gitu ya untuk upaya perlindungan dan pengawetan harimau ini? Kita banyak banget, kita punya pendidikan lingkungan, baik ke desa-desa atau ke sekolah-sekolah atau kita pernah ini ada kerjasama sama harimau kita dulu kita bikin kampanye pelestarian di beberapa spot yang penting. Kemudian di desa-desa ya banyak kita bisa presentasi, bisa juga sekarang yang kita punya di BKSD Sumatera Barat namanya Pagari, patroli nagari pokoknya ini lebih ke voluntary base untuk penanganan konflik yang berbasis desa gitu ya, nagari berbasis nagari. Jadi kalau nagari itu desa, di sini namanya nagari. Jadi nanti kita ada beberapa desa yang sudah dibentuk timnya untuk penanganan konflik dan ya salah satunya penanganan konflik, tapi tidak menutup kemungkinan juga mendeteksi adanya poaching di area tersebut, kemudian untuk ditindaklanjutin. Selain itu kita juga, ini foto aku ya tadi, sorry nggak, ini teman-teman yang lain, kita juga ada social research, kita pengen tahu nih sebenarnya persepsinya masyarakat terhadap harimau tuh apa sih, gimana sih gitu ya, persepsinya seperti apa, kemudian kita juga gali informasi tentang traditional belief gitu ya, traditional belief yang ada di masyarakat Minangkabau itu seperti apa. Banyak banget sebenarnya cerita-cerita dibilangnya apa ya, legenda atau mitos atau apapun itu yang
menempatkan harimau itu sebagai hewan yang mempunyai kasta tinggi gitu, bahkan lebih tinggi dari orang yang ada di kampung. Itu banyak banget di daerah-daerah yang percaya bahwa mereka nggak boleh ngebunuh harimau, mereka harus respect terhadap harimau. Kalau ada harimau datang ke kampung, mereka harus usir harimau itu dan bukan membunuhnya. Itu banyak banget traditional belief yang seperti itu di Sumatera Barat. Di Jambi juga banyak. Dan ini kita lakuin, kita sudah identifikasi, kita coba promote traditional belief itu, tetapi bukan berarti kita menjadikan itu sebagai satu-satunya cara untuk konservasi harimau. Gitu ya. Jadi kita harus mengkombinasikan antara ekologi dan sosial tadi untuk konservasi harimau Sumatera. Selain ecological research, kita juga selain social research, kita juga punya ecological research di sini, kayak pasang kamera trap, kita identifikasi di mana saja harimau Sumatera ada di Sumatera Barat, kemudian satwa apa saja yang bisa kita prey-nya yang masih ada apa saja dan jumlahnya berapa. Ini contoh-contoh hasil kamera trap yang kita lakuin, ada tapir, ada beruang, ada anjing liar, banyak sekali. Ada babi juga, ada kancil, yang di bawah itu ada kucing hutan ya. Kemudian selain itu kita juga ada rescue dan translokasi. Jadi kalau ada konflik seperti yang tadi saya bilang, mungkin yang kita lakukan pertama kali sudah pasti kalau konflik kita pengennya nggak ditangkap harimaunya, pengennya diusir aja biar dia balik lagi lah ke hutan. Kemudian sambil kita ngusir, kita berada di masyarakat, kita juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk ngasih tahu nih, oke, karena harimau ada di sini, sekarang yang harus kita lakukan seperti ini, supaya tidak ada korban atau tidak ada perjumpaan langsung dengan harimau sehingga harimaunya bisa balik lagi nih ke hutan. Kita punya beberapa metode untuk mengusir harimau dari kampung. Salah satunya dengan memberikan kayak bunyi-bunyian yang membuat harimau mungkin tidak nyaman. Tapi kalau misalkan udah nggak bisa banget, untuk diusir harimaunya, ya mau nggak mau kita harus tangkap harimaunya. Nah kalau udah ditangkap harimaunya, biasanya diapain? Kita observasi. Kalau misalkan bisa kita langsung lepasin, kita lepasin. Tapi kalau misalkan nggak bisa dilepasin, biasanya kita observasi dulu. Kemudian kalau ada luka segala macam disembuhin dulu sambil kita cari tempat translokasi harimau. Nah biasanya kalau kita translokasi harimau, kita juga pasang, ini kalau teman-teman lihat gambarnya yang di lehernya harimau itu sedang pasang GPS collar. Jadi GPS collar ini biasanya dipakai untuk mengetahui pergerakannya harimau, bisa monitoring dia real time. Jadi kayak misalkan kita bisa setting satu hari dia ngirimin data sebanyak berapa kali gitu. 24 kali. Berarti tiap 1 jam dia bisa ngirimin data ke kita jadi tahu pergerakannya dia di mana. Kalau misalnya dia nanti kayak mendekati pemukiman lagi, kita bisa kerahkan tim untuk melakukan kayak semacam edukasi kepada masyarakat supaya mereka nggak mengakses ke tempat yang ada harimaunya. Selain itu, ini juga dipakai untuk penelitian, untuk tahu sebenarnya home range-nya harimau itu berapa sih dan berapa lama dia membentuk home range itu gitu, untuk menetapkan teritorinya dia itu kira-kira butuh berapa lama gitu. Nah, ini salah satu, ini bisa di-play nggak ya? Oh, bisa. Ini salah satu video translokasi kita tahun 2009 atau 10. Ini saya lupa, Sasa mungkin ini. Ini ada harimau yang kita tangkap, kemudian
kita lepasin lagi di salah satu hutan yang ada di Sumatera Barat. Ya, itu slide terakhir. Mungkin itu aja. Silakan kalau misalkan teman-teman mau diskusi, mau tanya jawab, mau ada yang tanya. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Mbak Erlinda Kartika untuk materi yang telah disampaikan. Oke, buat teman-teman semua, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa di raise hand atau di chat, silakan. Ya, silakan yang raise hand. Dwiki Abandika. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Farah dan Mbak Erlinda Kartika untuk kesempatannya, dan saya ucapkan juga selamat pagi kepada para peserta webinar ya tentang konservasi mengenal lebih dekat harimau Sumatera. Nah, yang jadi pertanyaan saya, sebenarnya di sini saya memiliki 2 pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama kan pada saat ini tuh banyak sekali fenomena, jadi katakan YouTuber ya yang memiliki beberapa konten tentang bagaimana sih cara memelihara hewan liar, khususnya harimau gitu. Nah, padahal kan yang seperti yang kita tahu kan harimau itu kan bukan untuk dipelihara ya sebagai dasarnya gitu. Nah, tapi kan dia di situ kontennya menjelaskan bahwa harimau ini tuh bisa berkomunikasi dengan manusia tuh seperti selayaknya hewan peliharaan seperti kucing, anjing dan lain-lain. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah fenomena tersebut itu bisa mempengaruhi kepada orang-orang awam? Nah, jadi kan kayak misalkan kayak saya ini bisa jadi ke-trigger untuk memelihara hewan harimau gitu. Asalkan yang penting di sini saya punya uang, saya bisa untuk memelihara dengan baik, bisa memenuhi gizinya, makanannya gitu kan. Dengan juga menyiapkan tempat selayaknya habitatnya dia di alam liar sana seperti itu. Nah, itu berpengaruh tidak sih terhadap kondisi terancamnya harimau Sumatera di Indonesia ini seperti itu. Dan pertanyaan yang kedua, tadi sempat disinggung oleh Mbak Erlinda Kartika bahwa salah satu penyebab kekurangannya populasi harimau Sumatera di Indonesia ini dengan adanya alih fungsi lahan. Nah, alih fungsi lahan ini kan biasanya di Sumatera itu kan banyak sekali perkebunan bergerak di sektor perkebunan sawit. Dikarenakan kan di sana juga tempatnya kan memungkinkan gitu untuk diadakannya sektor perkebunan sawit. Nah, yang jadi pertanyaannya, bagaimana sih atau mungkin ada cara-cara untuk menanggulangi kegiatan tersebut gitu. Nah, seperti yang kita ketahui kan bahwa kelapa sawit ini khususnya minyak sawit kan sebagai sektor ekonomi nomor 1 ya yang ada di Indonesia. Seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaannya Mbak Farah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan untuk Mbak Erlinda. Aduh, pertanyaannya susah banget nih. Pertanyaannya bagus banget. Yang pertama tadi kalau banyak YouTuber yang pelihara harimau, pengaruhnya terhadap konservasi gitu ya. Yang pasti untuk semua yang ada di forum ini dan minta tolong teman-teman juga membantu mengkampanyekan kepada semua orang yang ada di Indonesia dan ada di dunia. Saya pengen kasih tahu bahwa harimau akan punya manfaat maksimal ketika dia berada di alamnya, gitu ya. Jadi tadi mungkin saya nggak masukin ke dalam slide
karena saya baru sempat bikin slide-nya tadi pagi. Jadi manfaatnya harimau salah satunya adalah menjaga keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem di sini, kalau misalkan salah satu contoh yang paling nyata sebenarnya bisa mengendalikan hama babi. Jadi 1 ekor harimau itu bisa lebih dari saya lupa angkanya, tapi dia memangsa babi cukup banyak dalam 1 tahunnya, gitu ya, bisa lebih dari 600 kalau nggak salah. Dan itu bisa membantu untuk mengendalikan hama, baik babi atau beruk atau yang sekarang menjadi hama. Mungkin jadi kembali lagi, saya secara pribadi mengecam adanya YouTuber atau siapapun itu, orang kaya manapun yang memelihara harimau hanya untuk kepentingan pribadinya dia. Saya sampaikan juga di sini bahwa memang harimau, tidak hanya harimau tapi semua satwa kalau berinteraksi dengan manusia kemudian disayang, semua animal lah ya, termasuk human, termasuk manusia, kalau disayang biasanya dia reward-nya adalah memberikan kasih sayang kembali, tidak hanya harimau. Tetapi bukan berarti yang dilakukan oleh YouTuber siapapun itu benar dan untuk diikutin, gitu. Jadi mungkin sebenarnya sekarang sudah menjadi perbincangan juga di tingkat di kementerian juga udah mulai pembincangan. Semoga saja kedepannya kita segera bisa tertibkan gitu ya, YouTuber ataupun orang-orang kaya yang punya harimau ini untuk segera kita ambil kembali harimaunya gitu ya. Untuk mengambil kembali harimau itu bukannya kita nggak bisa sebenarnya, tetapi kita harus memikirkan gini teman-teman, ada banyak hal yang kalau ini kan udah, misalkan anggaplah ini udah terlanjur nih, udah terlanjur harimau itu dipelihara. Kita kalau misalkan kita mau ambil, kita harus pikirkan dulu nih, oke harimaunya mau diapain. Jangan sampai kita sudah misalkan ambil terus kemudian harimaunya mati. Gitu. Jadi saat ini kementerian kayaknya sudah mulai aware dengan YouTuber-YouTuber ini. Kita mungkin akan bisa support untuk YouTuber yang atau TikTokers yang misalkan dia ke alam terus kemudian dia tahu oh ini ada harimau, ada jejak harimau di sini. Kemudian yuk kita jaga sama-sama. Itu saya lebih mensupport yang seperti itu dibandingkan nih saya punya harimau di rumah saya kasih makan ini, atau dia bisa komunikasi dengan saya. Kalau kayak gitu mendingan kucing atau anjing aja, nggak usah harimau gitu. Karena kucing dan anjing memang sudah istilahnya hewan domestik yang sudah terdomestikasi dan kita nggak apa-apa pelihara itu. Tapi kalau satwa liar nggak usah deh. Nggak usah macam-macam. Nanti juga kalau misalnya orang-orang yang baru kaya punya harimau misalkan baru 1 bulan, 2 bulan, mungkin enak, masih kecil kan, belum bahaya. Tapi kalau udah gede, kebutuhan pakannya, anggaplah misalkan 5 kilo aja satu hari. Kali 150.000 berapa? 750.000 sehari. Nanti kalau udah agak gede dikit, udah kewalahan, bingung, maunya gimana? Kan nggak ada. Jadi itu. Jadi saya mohon bantuan kepada teman-teman di sini, kita dari kementerian juga mohon bantuan dari teman-teman untuk mengkampanyekan bahwa satwa liar akan punya manfaat yang sangat maksimal ketika dia berada di alamnya. Kalau mau pelihara kucing atau anjing, udah, atau ayam, atau apapun yang bisa dipelihara. Reptil pun nggak usah, nggak penting. Reptil juga biar aja di alam, gitu. Itu yang pertama. Kemudian alih fungsi lahan menjadi sawit. Kita tahu bahwa kita sudah, sebenarnya kita punya moratorium sawit, ekspansi sawit udah sejak 2015 kalau nggak salah atau 14 itu kita sudah punya moratorium sawit dan itu sebenarnya sudah sangat konsisten dilakukan, terutama pembukaan lahan baru untuk perusahaan itu udah nggak bisa. Tetapi kita nggak bisa pungkiri bahwa masih banyak juga pembukaan sawit ini dari, kalau dibilangnya smallholders itu apa ya, kayak semacam
masyarakat lokal yang ingin menambah jumlah kebunnya itu masih banyak sekali, dan itu sebenarnya sekarang yang menjadi ancaman besar kita untuk memerangi itu di situ. Kita dalam posisi yang dilematis juga sebagai aparatur. Kadang-kadang kita dilematisnya adalah kadang-kadang kita nggak bisa berbenturan langsung dengan masyarakat. Kalau udah berbenturan nanti susah gitu ya. Nah, yang sekarang kita lakukan, yang kementerian lakukan sekarang adalah upaya yang dilakukan saat ini, kita mengidentifikasi, kita punya program namanya identifikasi lahan yang terdegradasi itu di kawasan konservasi. Kemudian kita mencoba untuk merangkul masyarakat ini untuk, oke, sekarang kita punya lahan nih, ini berada di kawasan, kemudian yuk kita lakukan bersama-sama untuk mengembangkan mix forest. Jadi bukan monoculture tapi mix forest bersama masyarakat, dan sudah didata adanya misalkan 5 orang, ya udah 5 orang ini yang boleh bekerja sama, nggak boleh nambah lagi, dan 5 orang ini yang nantinya akan membantu kementerian untuk istilahnya menjaga supaya tidak ada penambahan pembukaan lahan terutama di kawasan konservasi. Selain itu, saat ini kementerian juga sedang mungkin bekerja sama dengan beberapa teman-teman NGO juga, kita mengidentifikasi area-area yang namanya koridor. Jadi kalau teman-teman melihat sebenarnya salah satu, saya ngomong Sumatera karena mungkin ruang kerja saya di Sumatera, saya lebih banyak tahu di Sumatera gitu ya. Kalau di Sumatera itu sebenarnya kan dari selatan ke utara itu tersambung oleh Bukit Barisan, tapi ada beberapa bagian itu yang sedikit terpotong. Nah, sekarang yang dikembangkan oleh kementerian adalah kita ingin membangun koridor satwa dari utara ke selatan. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menjaga supaya hutannya tetap terkoneksi, genetik dari satwa ini bisa tertransfer dengan baik gitu ya dari utara ke selatan, sehingga meminimalisir juga atau mengurangi setidaknya kesempatan atau kemungkinan untuk extinction dari satwa itu. Mungkin itu ya. Iya, terima kasih Mbak Elinda. Bagaimana Bang Dwi Diki untuk jawabannya, apakah terjawab? Baik, terima kasih ke Mbak Elinda dan Mbak Farah sudah terjawab. Tapi mungkin ada satu pertanyaan lagi sedikit nih dari saya. Nah, tadi kan sudah ada bentuk upaya pemerintah untuk mengambil satwa dari para YouTuber tadi ya, yang buat dibalikin ke alamnya gitu. Nah, apakah upaya tersebut tuh bisa menjamin kelangsungan hidup satwa tersebut? Nah, kan jadi kan seperti yang kita tahu nih, kalau misalkan dia dipelihara selayaknya hewan peliharaan kan, cara pemberian makannya itu kan pastinya kan dikasih setiap hari gitu. Nah, apakah itu mempengaruhi insting berburu dari hewan tersebut? Seperti itu, Mbak Elinda. Terima kasih. Ya, kalau udah dari kecil biasanya susah ya untuk dilepas lagi. Mungkin sekarang PR kita dari kementerian juga untuk ya regulasi sebenarnya sudah ada untuk membuat ini lebih. Saya sih sekarang posisinya saya optimis dengan Indonesia yang sekarang. Optimis dalam artian kita regulasi sudah ada, penegakan hukum sudah mulai lumayan bagus gitu ya. Dan kalau ini terus berlanjut trennya, itu akan semoga saja kayak kasus-kasus kayak gini ke depannya udah nggak ada. Balik lagi ke pertanyaan tadi, bisa nggak dibalikin ke alam? Kalau dia dari kecil mungkin agak susah. Salah satunya kita punya beberapa tiger sanctuary sebenarnya di Sumatera itu ada, di Sumatera Barat ada, kemudian di Sumatera Utara ada, kayaknya di Sumatera Tengah juga akan ada gitu ya. Jadi kemungkinan besar yang bisa kita lakukan, misalkan dari hasil pengambilan itu yang bisa kita lakukan ya kita taruh di tiger sanctuary tadi, mungkin sambil direhabilitasi atau dilatih untuk supaya dia liar kembali, dia juga bisa dijadikan sebagai breeding gitu ya, sebagai kayak indukan untuk breeding
misalkan nanti dikawinkan dengan harimau yang lain, anaknya dilatih untuk dilepaskan kembali untuk recovery populasi harimau. Mungkin itu aja sih yang bisa dilakukan. Tapi kembali lagi kita di sini jadi aparatur pemerintah itu bukan ujung tombak sebenarnya untuk kelestarian satwa liar. Saya tekankan sama teman-teman. Yang menjadi ujung tombak itu sebenarnya masyarakat. Kita tuh cuma sekedar administratif aja. Kita mengadministrasikan, kita mencoba untuk melakukan kegiatan pengamanan dan mungkin kayak nangkepin teman-teman nggak bisa, tetapi yang ya itulah yang mungkin fungsi kita di situ. Tapi di sini saya tekankan kembali, kita mohon dengan sangat kepada teman-teman untuk berperan aktif dalam konservasi satwa liar ini. Seperti kepedulian Pak Dwiki tadi mencermati hal-hal yang Mas Dwiki tadi ya, mencermati hal-hal yang seperti YouTuber segala macam, ini tuh sangat penting. Kita perlu viralin juga. Kalau perlu sekarang kan gampang nih, teman-teman bisa bikin kayak semacam petisi atau apa, sampaikan kepada misalnya kementerian. Kalau yang nanda tangan petisi misalkan 1 juta orang pasti akan diperhatiin. Misalkan petisi menolak artis atau pejabat memelihara harimau gitu, itu akan jauh lebih besar impact-nya, dan mungkin kita juga akan menjadikan itu sebagai prioritas supaya ini bisa ditanggulangin segera. Mungkin itu ya. Ya, terima kasih Mbak Erlinda untuk Mbak Dwiki. Mungkin cukup ya untuk jawabannya. Nah, ini untuk pertanyaannya lumayan banyak yang bertanya ini Mbak. Jadi mungkin kita batasin lagi untuk 2 pertanyaan lagi ya Mbak, karena mengingat waktu. Pertanyaannya ada, apakah BKSDA Sumatera juga melakukan pendekatan konservasi harimau Sumatera dengan kearifan lokal daerah setempat? Begitu Mbak. Oke, ini aku mungkin bisa kayak rekap aja beberapa pertanyaan jadiin satu gitu ya. Aku bisa baca juga pertanyaannya. Oke, apakah BKSDA melakukan pendekatan konservasi harimau dengan kearifan lokal? Yes, jawabannya. Makanya tadi kita ada social research itu untuk tahu nih, masyarakat maunya kayak apa sih sebenarnya, apa yang terjadi. Tetapi balik lagi, kita jangan salah kaprah nih di sini. Kayak sekarang kan semuanya mengagung-agungkan bahwa kearifan lokal, ini harus kembali ke kearifan lokal. Kembali lagi kita harus identifikasi bahwa apakah iya kearifan lokal itu masih ada. Kita bisa identifikasi bahwa memang dulu ada kearifan lokal, orang misalkan percaya bahwa ini harimaunya adalah harimau dari sana, kemudian ini nggak boleh dibunuh, segala macam cirinya seperti ini. Kita tahu, kita punya identifikasi itu, kita bisa manfaatkan itu sebagai one gate atau salah satu pintu untuk masuk ke masyarakat. Tetapi jangan jadikan itu sebagai silver bullet gitu. Jangan jadikan itu sebagai satu-satunya cara untuk mengkonservasi harimau. Nggak bisa. Tetap kita harus kombinasi. Misalkan kita kasih penyuluhan kepada masyarakat. Sifatnya harimau itu kalau malam dia suka berburu. Kalau malam dia lebih suka misalkan berburu dia nggak mau mengeluarkan energi lebih untuk berburu, makanya ternaknya harus dikandangin gitu. Jadi itu juga harus disampaikan, nggak hanya menggunakan kearifan lokal tadi. Itu. Terus kemudian ini aku baca aja ya pertanyaannya langsung ya. Iya Mbak. Yang kedua ada bagaimana caranya kita mengatasi harimau ketika kita bertemu di hutan liar, dan apakah harimau itu akan menyerang kita? Aduh, saya pernah berhadapan 10 meter di depan harimau. Itu sebenarnya masa ketika saya pertama kali bilang saya mau kerja dengan harimau. Gitu. Jadi waktu itu saya baru ditempatkan untuk menangani konflik antara manusia dengan harimau. Harimaunya datang ke kampung. Kemudian dia di depan saya aja. Saya udah kayak kakinya udah goyang aja, udah takut gitu kan, karena itu pertama kali assignment langsung ketemu sama harimau. Yang saya tahu waktu itu yang harus kita lakukan ketika bertemu harimau adalah freeze aja, jadi jangan berbalik arah, karena kalau teman-teman tahu harimau itu suka menyerang mangsanya di bagian leher.
Kenapa? Karena itu adalah cara menyerang paling efektif yang bisa membunuh mangsanya dengan cepat. Gitu. Jadi kalau misalkan udah terlanjur ketemu harimau, ya udah berdiri, mungkin hadapan-hadapan dengan harimau, pandang matanya dia, sambil mundur perlahan gitu. Apakah dia menyerang kita? Tergantung. Kalau kasus saya enggak. Tapi ada salah satu studi yang pernah saya baca, itu harimau itu sebenarnya hewan yang dia bisa menjadi pendendam, dia bisa menjadi, dia recognize, dia mengenali orang gitu ya. Jadi kalau misalkan orang itu melakukan ngambil anaknya, dia akan tahu siapa yang ngambil anaknya, dan orang itu bisa diburu. Itu ada studinya gitu. Jadi sejauh kita, kalau sebisa mungkin berada di hutan, ya kita harus tahu diri kapan kita harus berhenti. Kalau survei, misalkan survei, mungkin ada beberapa teman yang ada di sini yang pernah survei harimau. Kalau survei ya udah, waktunya jam 4 sore berhenti, nggak usah lanjut, nggak usah melawan kehendak alam. Kalau di Sumatera Barat, di Minangkabau ini ada, dibilangnya ada masanya harimau, ada masanya manusia. Siang adalah masanya manusia, malam adalah masanya harimau. Malam sampai pagi hari adalah masanya harimau. Itu ada, kalau di legendanya ada kesepakatan antara manusia, antara makhluk manusia dengan waktu itu adalah anak dari Raja Minangkabau dengan harimau ini punya kesepakatan. Siang adalah waktunya anak cucu kamu, malam adalah waktunya aku. Itu ada kesepakatannya. Jadi hal-hal yang kayak gitu kita bisa pakai, kearifan lokal yang seperti itu kita bisa pakai untuk ngasih tahu ke masyarakat, karena itu selaras dengan ekologi harimau kan, gitu. Mungkin itu. Terus apalagi nih? Saya ingin bertanya, apa mungkin bisa dilakukan upaya pencegahan pembunuhan harimau terkait dengan kasus harimau masuk ke pemukiman lalu diracun, itu dengan mengedukasi warga yang tinggal di sekitar hutan agar tahu harus melakukan apa yang itu sudah dilakukan sebenarnya, sudah dilakukan, mungkin belum mencakup semua desa karena ya balik lagi, saya mengundang teman-teman semuanya, penggerak lingkungan di sini. Kalau pas lagi mau jalan-jalan ke hutan healing misalkan, kemana, ngobrol aja konservasi, dengan jadikan konservasi ini sebagai obrolan sehari-hari. Itu adalah salah satu kontribusi yang sangat kecil dari teman-teman untuk menjaga bumi kita ini gitu. Nggak harus ke hutan deh, tapi di kampus misalkan. Jadikan obrolan konservasi, jadikan obrolan lingkungan itu sesuatu yang keren gitu. Jadikan ini sebagai tren. Kalau teman-teman misalkan, contoh yang gampang, karena saya tinggal di Belanda cukup lama gitu ya. Kalau di Belanda itu menjadi environmentalist, menjadi orang yang cinta lingkungan, itu kastanya tinggi banget. Bahkan orang menjadi vegetarian karena pikirannya terhadap greenhouse gases, pikirannya terhadap climate change, pikirannya terhadap nggak mau membunuh animals. Nah, itu yang bisa teman-teman lakuin. Jadi nggak harus orang-orang yang ada di pinggir hutan aja yang peduli terhadap harimau ini, tetapi teman-teman yang di kota bisa juga mulai kayak mengkampanyekan, mengajak, atau menjadikan konservasi ini sebagai sesuatu yang perbincangan sehari-hari. Jadi perbincangan sehari-harinya jangan, ada ini nih, siapa itu YouTuber siapa, atau ini ada produk baru apa, handphonenya iPhone atau apa. Jangan seperti itu perbincangan sehari-hari. Tapi sekarang perbincangannya sehari-hari adalah, ada sampah nih di sini menumpuk atau bagaimana, yuk kita lakukan kampanye untuk supaya orang nggak buang sampah sembarangan. Ada perdagangan satwa nih di Facebook, yuk kita laporkan itu kepada yang berwenang supaya ditangani. Itu mungkin ininya ya. Terus ada lagi nggak?
Perburuan babi liar ya mengganggu. Ini ada yang tanya, Sumatera Barat banyak perburuan babi hutan, bisa mengganggu harimau, iya apa enggak? Iya. Sebenarnya salah satu penyebab tertransfernya disease tadi, penyakit harimau ke harimau itu salah satunya adalah perburuan babi. Sekarang di Sumatera Barat kita sedang berupaya untuk merangkul asosiasi perburuan babi dan juga dinas peternakan setempat untuk vaksinasi terhadap anjing dan mungkin membatasi perburuan babi itu ya. Tapi itu masih dalam proses. Kita sudah mengidentifikasi permasalahannya. Kita sudah tahu intensitas perburuannya seperti apa. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan kayak semacam ya mungkin kerjasama dengan dinas pertanian setempat untuk melakukan vaksinasi terhadap anjing dan membatasi pergerakan perburuan babi ini. Ini menarik nih. Ada pertanyaan yang mungkin ini sudah ada perdebatan sebelumnya. Bukan perdebatan, jadi ada yang bertanya yang sama. Saya izin bertanya, bagi pemukim yang padat oleh penduduk dan berbatasan langsung dengan hutan, yang mana banyak hewan liar seperti harimau, kenapa tidak dibuat pembatas, misalkan tembok atau pagar kawat, agar harimau tidak masuk ke pemukiman dan tidak terjadi konflik. Oke, jadi teman-teman, pagar itu bukan solusi untuk konservasi, gitu ya. Ancaman mungkin tadi saya juga harus masukkan ke dalam ancaman kelestarian harimau. Salah satunya adalah keragaman genetik harimau yang mungkin bisa menjadi limited, menjadi semakin sedikit ketika daerah harimau ini terpisah-pisah gitu ya. Membatasi ruang gerak satwa artinya akan membuat satwa itu menjadi terbatas ruang geraknya untuk kawin dengan satwa yang lainnya dengan varietas genetik yang menjadi lebih beragam gitu ya. Kalau dia udah dibatasin, artinya kemungkinan inbreeding akan semakin tinggi. Inbreeding itu kawin dengan pasti tahulah ini anak-anak ya. Inbreeding itu kawin dengan saudaranya sendiri. Kalau udah kawin dengan saudaranya sendiri, keragaman genetiknya menurun, kemungkinan untuk mati itu semakin besar, gitu ya, karena boleh macam-macam lah dari macam-macam. Ada yang angkat tangan itu mungkin? Iya. Tapi Terakhir. ini terakhir boleh? Ya. Halo, selamat pagi Mbak Erlina. Pagi. Ya Mbak, saya mau nanya yang terkait strategi dari BKSDA untuk melipat gandakan spesies harimau Sumatera ini. Karena kita tahu mungkin kan sekarang itu rata-rata populasinya itu 500 ekor ya di hutan. Nah, dengan sifatnya harimau Sumatera ini yang teritorial dengan area jelajah 250 km, apakah itu memungkinkan dengan di Sumatera sendiri yang saya tahu luas hutannya itu hanya kurang lebih ya 11 juta hektar ya. Nah, berarti dengan populasi 500 spesies itu kurang lebih kita butuh, kalau area jelajah 250 km, ya kurang lebih kita butuh 12,5 juta hektar. Nah, dengan kita melipat gandakan populasi itu kan berarti kita butuh luas hutan yang lebih luas lagi. Apakah itu memungkinkan dilakukan dengan kondisi yang sekarang setiap tahun mungkin luas hutan semakin berkurang? Dan apakah strateginya bisa juga dengan kita melakukan konservasi ex situ di luar Sumatera? Kurang lebih begitu Mbak pertanyaannya. Ya, menarik banget nih. Satu catatan juga, harimau sebenarnya bisa hidup di mana aja. Mulai daerah dataran rendah sampai, bahkan dia bisa hidup di mangrove sebenarnya. Bisa hidup di mangrove, bisa hidup di dataran tinggi. Kayaknya saya masih ketemu harimau itu di ketinggian sekitar 2000-an masih ada
2000 mdpl itu masih 2200 masih ada harimau gitu ya. Jadi sebenarnya untuk masalah habitat nggak harus hutan sebenarnya. Harimau itu bisa di mana saja. Itu yang pertama. Kemudian tapi perlu jadi catatan juga bahwa ya bukan berarti harimau bisa di mana saja kemudian hutannya bisa dikonversi terus, enggak. Gitu. Kita tetap harus mempertahankan hutan yang ada, kalau bisa nambah, makanya program reboisasi dari kementerian kan sekarang itu masuk ke dalam program utama ya, reboisasi, penghutanan kembali daerah-daerah yang sudah menjadi kawasan hutan dan kawasan konservasi. Itu salah satunya ya, salah satu upaya. Kemudian yang kedua, kalau tadi kita bilang 250 km persegi, yes, tapi bisa juga sebenarnya daerah jajahan tadi nggak bisa kayak dipukul rata 250 satu harimau. 250 km persegi itu bisa 3 harimau sebenarnya. Kalau kita ngomongin ini kan tadi ada yang bisa overlay. Tapi dengan ketersediaan rantai makanannya itu sebenarnya mencukupi nggak? Nah itu, saya baru mau ngomong itu. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang supaya kalau memang kita mau menaikkan jumlah populasi harimau yang tinggi, PR kita adalah menyediakan atau meningkatkan populasi prey dari harimau, populasi hewan mangsanya dari harimau. Sehingga kalau hewan mangsanya cukup besar, sebenarnya harimau nggak harus sampai 250 km persegi, dia nggak harus berburu sampai 250 km persegi gitu ya, dia bisa lebih kecil. Kayak misalnya di India itu karena di India, jadi gini, di India itu kan banyak satwa satwa liarnya menjadi dewanya mereka gitu ya, sehingga orang juga tidak melakukan perburuan terhadap satwa mangsa. Sementara di Indonesia satwa mangsa juga masih menjadi salah satu sumber protein bagi masyarakat di sekitar hutan, dan ada bahkan mungkin yang ya memperdagangkan kayak babi gitu ya, untuk diperdagangkan gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa meningkatkan jumlah populasi satwa di hutan, saya akuin bahwa jumlah satwa mangsa di hutan kita itu sangat sedikit. Saya akuin itu sangat sedikit, dalam artian bukan saya nggak tahu jumlahnya berapa, tapi kalau dari hasil kamera trap itu sedikit terdeteksi juga, nggak banyak terdeteksi. Mungkin itu yang PR besar kita, selain fokusnya tadi. Mungkin kalau ngomongin masalah peningkatan jumlah populasi harimau itu fokusnya nggak harus harimaunya. Fokusnya adalah tingkatin satwa mangsanya, jaga habitatnya, itu udah harimau akan berkembang biak dengan sendirinya. Kurangi poachingnya. Itu harimau udah kayak kucing aja. Kucing kan gampang banget tuh beranak kan. Harimau sama persis dengan kucing. Kita nggak perlu fokus, kita bagusnya nggak usah fokus sama harimaunya, tapi kita fokus sama bagaimana mengamankan kawasan, bagaimana mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjaga kawasan konservasi dan kawasan lindung, dengan ngajakin orang-orang yang mau buka lahan untuk tidak membuka lahan, sehingga itu dengan sendirinya harimau akan berkembang biak gitu, dan meningkatkan satwa mangsa tadi. Mungkin itu sih. Ya, Oke, terima kasih Mbak Erlina. ya. Mungkin cukup ya Mbak untuk pertanyaannya. Ya. Ya. Kalau ada lebih banyak nanti boleh di aja. Ya. Oke, hadirin dan teman-teman sekalian, sayangnya nih kita udah sampai di penghujung acara. Nah, sebelum penutupan, mungkin sebaiknya kita on cam dulu untuk foto bareng nih, foto secara virtual. Silakan bagi yang berkenan untuk membuka kameranya. Kita ada sesi foto dulu buat host Haifa Minur. Kasih aba-aba aja.
Silahkan bagi yang berkenan membuka kameranya. Pose harimau. Berpose harimau ya. Oke, slide 1 ya. Ya. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, makasih. Oke. Nah, kita sudah sampai di penutup. Mungkin cukup sekian untuk acara seminar online mengenal harimau Sumatera lebih dekat. Semoga nih materi yang disampaikan oleh Mbak Erlinda dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Mbak Erlinda yang telah berkenan untuk berbagi ilmunya kepada para peserta hari ini. Lalu terima kasih juga kami sampaikan kepada perwakilan BK Telkom University dan kepada pembina KMPA Telkom University, Bapak Angga. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada para peserta seminar online yang telah hadir hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Saya Farah Khawifah Ilham, mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk absensi akan dikirim oleh host di grup dan di chat Zoom meeting. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih ya Aaron. Keren. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih semuanya. Terima Sampai kasih ketemu semuanya. lagi. Jangan kapok-kapok datang ke webinar kita. Baik, Kak Ogur. Baik, Bang Ogur. Cie, ada orang Palembang datang. Palembang kan Sumatera, Bang. Wajar dong. Terima kasih buat Astacala lah untuk webinar kali ini, sangat luar biasa sekali gitu. Saya dari Mata Alam, Teh. Ya, terima kasih ya. Ya. Astacala. Terima kasih. Astacala. 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 Mantap Bang Celes, mantap. Keri. Bang Adam juga sama, Bang Kodim juga sama lah. Pokoknya buat Astacala. Terus apa namanya? Bang Usen nggak disebut? Iya, Bang Usen. Astagala. Astagala. Ya, saya izin lab duluan ya. Terima kasih pokoknya buat webinar kali ini. Luar biasa sekali lah buat kalian. Terima kasih, Kak. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat untuk ke depan. Jemput dong harimau Sumatera di Sumatera. OTW. Yes. Gas ditunggu. Hilma jangan nggak ikut. Siap. Izin lab. Makasih, bye Nita. Udah aku close room ya.